Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Listiani, NIM 401190326. Saya dari kelas ESK. Di sini saya akan menyampaikan soal terkait PMT dan BEP. Sebelum kita ke soalnya, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih sebenarnya PMT itu. PMT atau Periodic Payment for an Annuity digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Dalam PMT terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama ada rate atau besar bunga setiap periode, yang kedua NPER, jumlah periode, yang ketiga main PV, yaitu nilai present value. Ini dibuat negatif ya, agar nilai akhir formula memiliki nilai positif. Selanjutnya, nilai FP dan type. Bersifat operasional kalau yang dua ini, dalam artian bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini saya sudah menyediakan soal terkait PMT yang berbunyi, Vita membeli sebuah mesin pabrik seharga 35 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahunnya. Dicicil secara 3 tahun, Vita membayar angsuran secara tetap. Berapakah besar angsurannya? Diketahui bahwa PV sebesar 35 juta, rate atau bunga sebesar 10% per tahunnya, dan NPER ada 3 tahun. Rumus yang digunakan untuk mencari PMT yaitu dalam kurung rate, titik koma, NPER, titik koma, min PV, titik koma, buka kurung, FV, tutup kurung, titik koma, buka kurung, type, tutup kurung. Di sini saya sudah menyediakan 2 kolom. Itu yang pertama kita harus mencari PMT-nya. Untuk mencari PMT kita bisa masukkan rumus sama dengan P, M, T, tutup kurung, maksudnya buka kurung, kita masukkan rate sebesar 10%, lalu titik koma, masukkan NPER, lalu titik koma, min PV-nya dimasukkan 35 juta, dan jangan lupa tutup kurung, karena apabila tutup kurung ini dilupakan, nanti sistem dalam laptop akan error. Lalu kita enter, ini langsung dipilih yes aja. Oke, sudah ketemu sebesar 14.074.000 sekian. Untuk mencari angsuran per bulannya, kita gunakan rumus sama dengan PMT per 12. Ini 12 ya, karena yang dicari itu per bulan, sedangkan dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Kita langsung klik enter. Nah, sudah ketemu ini 1.172.000 sekian. Setelah semuanya ketemu, kita langsung ke sheet 2 aja. Itu ada BEP. Apa sih sebenarnya BEP itu? BEP atau break even point merupakan titik impas, yang dalam artian sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Dalam BEP ini terdapat beberapa istilah, antara lain FC, biaya tetap, P, yaitu harga jual per unit, dan VC, biaya variabel per unit. Di sini saya juga sudah menyediakan soal terkait BEP yang berbunyi, diketahui biaya tetap pada perusahaan Mulia Sejahtera Lesmana pada kurun waktu 1 bulan terdiri dari gaji karyawan sebesar 55 juta, sewa pabrik sebesar 21 juta, biaya asuransi kesehatan sebesar 3.500.000, penyusutan mesin 4 juta rupiah, pajak 2 juta rupiah, dan untuk angsuransi mesin pabrik saya ambilkan dari hasil PMT tadi sebesar 1.172.000 sekian.
Dan juga diketahui biaya variabel per unit sebesar 10.000 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 6.900 dan biaya tenaga kerja 3.100. Diketahui juga harga jual per unitnya ada Rp12.000. Selanjutnya kita menuju tabel. Di sini saya sudah buatkan tabel yang berisi tentang FC dan VC dan lain-lain. Ini angsuran mesinnya belum saya tulis karena saya ingin mengambilkannya dari sheet pertama yang menggunakan copy link. Kita klik yang bagian angsuran per bulan, kita klik copy, lalu kita menuju ke sheet kedua. Nah, ini langsung ditempelkan di sini angsuran mesin pabrik. Nah, ini untuk menempelkannya di sini kita menggunakan copy link yang ini. Nah, otomatis ini akan nominalnya akan tertempel di sini. Selanjutnya, kita cari biaya total FC-nya. Kita menggunakan rumus sama dengan gaji karyawan atau L3 ditambah sewa pabrik ditambah biaya asuransi kesehatan plus biaya penyusutan mesin ditambah pajak dan yang terakhir ditambah angsuran mesin pabriknya. Lalu kita enter saja. Nah, sudah ketemu hasilnya sebesar 86.672.000 sekian. Untuk mencari total VC-nya, kita gunakan rumus seperti tadi, sama dengan biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja. Lalu kita enter. Nah, ini udah ketemu sebesar 10.000. Sesuai ya sama ini tadi. Untuk menambahkan rupiah, kita bisa klik format cell. Kita pilih yang accounting ya. Untuk simbol harus disesuaikan, harus Rp. Kalau ingin dalam satuan rupiah, kita klik OK. Lakukan lagi untuk yang ini. Harga jual per unitnya. Kita klik tadi format cell accounting. Ini udah ada Rp-nya. Kita klik OK. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk menghitung BEP per unit, kita sekarang masukkan rumus yang ini tadi. Oke, kita masukkan rumus sama dengan FC. FC tadi sudah diketahui ya. Ini L9 per buka kurung P-nya tadi 12.000. Masukkan. Lalu min VC. VC-nya ada 10.000. Kita tutup kurung. Kita enter. Oke, hasilnya udah ketemu. Ini langsung udah Rp. Selanjutnya kita hitung lagi yang BEP price. Itu kita masukkan rumus sama dengan FC. Kita masukkan L9 per dalam kurung 1 min buka kurung VC. VC-nya tadi udah ketemu 10.000 per P. P-nya 12.000. Kita tutup kurung 2 kali. Kalau udah, kita enter. Dan ketemu hasilnya. Untuk BEP unit kita ketemu Rp43.336. Dan sedangkan untuk BEP price kita ketemu 532 rupiah, lebihnya sekian. Oke, kita udah ketemu semuanya. Sekian pembahasan kita kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.